Aku nggak pernah nyakitin yang namanya seorang ibu. Aku nggak mau yang namanya mengecewakan seorang ibu. Aku nggak mau yang jadi dibilang anak durhaka gitu ya. Karena menurut aku ya sekali kita nyakitin seorang ibu, wah bahaya. Kalau menurut aku pribadi ya. Menurut aku titik terendah saat di tahun 2020 yaitu ketika aku kehilangan mama gitu ya. Aku terpukul bunda. Aku kan bikin label dan manajemen sendiri. Saat itu udah jalan setengah jalan. Terus karena mama nggak ada, aku udah minta stop semua. Ketemu sama Om Teddy, kita ketemu terus kita obrolin baik-baik gitu. Kita juga dengan kepala dingin ngobrol sama-sama. Terus kita akhirnya obrolin kalau jalan tengahnya mau seperti apa gitu. Hai guys, ketemu lagi di kontennya Maya Al Eldul TV. Huha. Huha harus gitu bunda. Huha. Huha. Oke, kali ini aku mendatangkan seorang bintang tamu yang luar biasa, digandrungi oleh anak-anak muda Indonesia, fenomenal. Waduh, dan setiap apa yang dibuat selalu meledak. Amin. Iki Bunda. Sule. Terima Iki kasih, Sule Bunda. sih, Iki Rizky Febian. Ya, betul. Aku jadi dikit bapak lu gua. Nah, Iki ini lu kan ini ya. Ya. Kita ngomongin lu apa gua apa aku kamu ya? Bebas aku mah. Yaudah aku kamu deh gak enak. Boleh, Bilang boleh. kurang ajar banget nih bunda gitu. Iki tuh kan sekarang tuh benar-benar terjun di dunia musik ya. Iya, alhamdulillah. Apalagi hasil karyanya yang kemarin apa trilogi cinta ya. Iya. Semua klipnya Heeh. viewersnya gila. Banyak yang suka, Banyak alhamdulillah. yang suka iya. Itu bikinnya pas COVID. Covid bunda itu jadi pas bisa dibilang 2 bulan setelah pandemi lagi merajalela saat itu, terus lagi gencar-gencarnya orang semua pada di rumah kan. Semua pada takut termasuk sebagian para musisi lah Jakarta Selatan tuh pada cerita kayak wah ini dampaknya gede banget katanya sampai harusnya gitu tahun ini album tuh nggak jadi saat itu. Oh gitu. Karena banyak ketakutan bunda karena ngerasa saat itu takutnya ketika Iki rilis album orang-orang justru malah ngerasa takutnya tidak sesuai dengan perasaan mereka saat itu. Karena kan lagu Iki semuanya tentang cinta, happy. Sedangkan ada COVID gitu ya? lagi COVID orang sedang berduka jadi kayak udahlah nahan dulu kata aku tuh. Sampai akhirnya 3 bulan Iki lewatin, tiba-tiba Iki dicetus lah aku bikin lagu yang memang tentang COVID saat itu. Judulnya Melawan Demi Dunia. Aku rilis lagu itu, terus alhamdulillah responnya bagus. Dari situ mulai ada keberanian karena ngerasa ngawalin dari lagu yang memang buat si COVID nih. Terus responnya bagus. Mikirlah saat itu, kalau album nanti budget gede kataku sayang nih kata aku tuh ya mikirnya. Sampai akhirnya aku mikir kayak gini, hal apa ya kira-kira yang bikin konsep sederhana tapi orang tuh bisa aware banget nih sama project Iki kata Iki tuh saat itu. Nah Iki inget lah, jadi saat dulu Iki tuh punya pemikiran kayak gini bunda, hal apa nih 2 hal yang menurut Iki tuh bisa orang tuh aware di saat COVID kayak gini. Ya 2 lah, nonton live streaming, biasanya orang nonton streaming film sama nonton streaming lagu. Aku pikir aku bikin konsep lah gimana caranya 2 hal ini tuh jadi satu padu gitu. Live streaming musik? Nonton musik dan nonton film. Jadi aku gimana caranya lagu dan tapi film. Bercerita yang memang Oke. seperti film waktu itu. Jadi akhirnya aku bikin lah. Cuman waktu itu aku mikir kira-kira yang bisa mendongkrak ini lagu biar orang nggak cuma denger lagunya, kira-kira siapa ya? Gosip. Langsung pergosipan. Aku langsung mikir, udahlah hanya Geraldine. Karena saat itu perempuan yang menurut aku bisa narik masa, dia. Wow, debat dulu bunda di permanajemenan tuh di label tuh aku tuh. Debat kenapa Anya, kenapa ini? Kenapa nggak gua gitu ya? Gue lagi saya. Kalau bunda kenapa nggak? Saya Udah, gua ketuaan. Enggak, izinnya harus 3 orang ke L, A, 4 sekarang. Oh iya, harus 4 tuh. Jadi kalau waktu itu aku mikirnya kenapa Anya tuh aku saat itu tuh jadi bunda, sebelum aku bikin konsepnya, aku setahun yang lalu aku sempat ngajakin Anya untuk bikin short movie saat itu. Aku bikin soal ala jadi sutradara, tapi dia nggak mau karena waktu itu setahun itu tuh dia full kerjaan. Pas lagi gini aku kepikiran dia, kata aku tuh gimana ya caranya ya aku ngajak dia kata aku. Sampai akhirnya perdebatan, aku bilang lah sama manajemen,
ingat kata aku tuh, kenapa aku sama dia, aku yakin ini orang bukan hanya sekedar pengen denger lagunya, tapi orang pengen orang tahu dengan ceritanya. Karena aku konsennya ke situ. Film, kalau orang udah baper sama film, mau sampai kapanpun orang tuh pasti mikir kayak anjir gila sih ini mah gini. Karena kita terbawa sama si filmnya. Nah aku tuh berusaha untuk masukkan itu, unsur itu di dalamnya. Terjadilah gitu, rame itu Bunda. Sampai pergosipan ya. Gosip di mana-mana. Dimakan gitu. lagi sama netizen ya. Iya, Iki untungnya sama tuh. siapa? Anya gitu kan. Anya tuh kemakan banget karena bayangin Bunda nih, banyak orang yang nggak tahu ketika pas rilis cuek tuh harusnya jam berapa? Jam 2 sore. Sedangkan sejam 2 jam sebelumnya tuh materi video klip belum ada. Semuanya belum ada, kita udah ketar-ketir. Terus kayak ini gimana udah lewat jam 2. Udah jadi banyak proses banget Bunda sampai akhirnya pas rilis kita di luar ekspektasi. Kita mikir cuman kayak udah paling sehari itu kita 500.000 udah lumayan lah kata kita tuh saat itu mikir. Tiba-tiba nggak sampai sehari udah 2 juta waktu itu. Wah, kaget kata aku, kemakan nih sama orang-orang. Jadi kita tuh semuanya nggak diem, jadi berusaha untuk mikirin gimana caranya orang-orang yang berkomentar tuh kita ngikutin juga. Jadi kayak aku pas rilis cuek nih Bunda, terus lihat orang bagus banget nih responnya, pengen gini, aku langsung mikir gimana kira. Karena kan ada dari 3 lagu nih, pas yang Mantra Cinta aku mikir gimana ya kira-kira. Padahal ini udah rilis, terus akhirnya aku telepon ke Lalu, aku tektokan sama Lalu, terus telepon ke PH, aku pengen untuk yang Mantra Cinta openingnya dirubah gini. Jadi kita biar continue tuh menyesuaikan dari respon orang-orang di luar sana. Oh, jadi sinetron berseri. Iya, jadi kayak gitu. Cakep. Buat Makna Cinta juga aku mikir dari orang-orang, kira-kira endingnya gimana ya? Orang udah mikir gini, ternyata aku balikin jadi gini, jadi orang jadi makin penasaran gitu sih Bunda. Wah, cerdas juga dia. Karena sebenarnya tuh lu kuliah nggak sih? Enggak ya? Enggak. Nggak apa-apa. Artinya kan berarti Iki punya bakat untuk bagaimana menciptakan sesuatu yang dimakan oleh masyarakat. Yang bakal dimakan lah gitu. Berarti lu ada bakat bener-bener jadi kalau itu ahli kreatif, konsep kreator, jadi kreatif, jadi orang komunikasi. Cocok. Karena aku tuh seneng konseptor kan Bunda. Jadi kalau tiap malam tuh aku tuh hal yang aku sering lakuin tuh adalah mikir muter otak tuh kayak aduh kalau 5 tahun ke depan harus gimana gitu. Aku kadang mau mikir kalau misalkan nanti orang tuh udah nggak ada gimana. Jadi di setiap malam tuh mikirin apalagi gitu. Karena nggak mau stuck di situ aja kan. Sampai akhirnya sempet rame kan yang Anya sama aku yang dipikir katanya settingan ini itu. Akhirnya aku seru ngejawabnya karena secara tidak langsung berarti mereka tuh termakan nih sama bapernya cerita aku yang aku bikin. Betul. Terus kalau menurut aku kita juga maksudnya nggak dipungkiri kemarin tuh kita ditolong banget sama Deddy Kobuser kan, karena sebelum mau rilis tuh kita datang ke Om Deddy Kobuser dan Om Deddy Kobusernya tuh nggak tahu kalau ternyata aku tuh ada gimana sama Anya karena itu buat bridging ke film. Ada gimana itu apa? Ada gimana cinta atau ada gimana mau bikin video klip? Video klip maksudnya. Oh, ada gimana harus diperjelas ya, guys. Ada video klip. Nah, dari situ juga kan orang langsung bertanya-tanya. Sampai akhirnya kita ngobrol lah bahwa nggak bisa dipungkiri, maksudnya untuk zaman sekarangnya aku mikir bahwa untuk sebuah karya itu memang harus gimana caranya nge-brainwash orang-orang di luar sana agar aware sama si materinya ini gitu. Karena aku nggak mau ketika nih marketingnya udah bagus nih, strateginya aku udah bagus sama Anya, orang udah makan tentang ceritanya, tapi materinya juga harus dipikirin gitu. Jadi maksud aku gitu. Jadi semuanya serba sinergis. Iya. Musik, lagu, lirik, video klipnya dan yang nyanyi. Ya. Gitu kan. Wah, bangga banget karena Iki ini adalah termasuk yang boleh dibilang bapak lo kan sukses banget sebagai pelawak. Nah, Iki ini adalah seseorang yang mungkin aku bilang nggak mau mendompleng kesuksesan orang tua. Ya betul. Ya kan? Betul. Emang dari kecil begitu ya? Dari kecil tuh jadi gini, aku tuh ayah kan sekolah karawitan ya Bunda, seni gitu. Dan aku tuh sama sangat tidak tahu menahu tentang dunia seni musik gitu. Bahkan alat musik pun belajar karena belajar preman aja gitu di pinggir jalan. Kalau tahu orang mainin aku liatin. Tapi kalau disuruh belajar, kamu pernah jadi preman? Enggak, maksudnya belajar tongkrongan. Otodidak, karena nongkrong ya. Kunci itu tuh ini gitu. Ayah kan seniman, jadi kalau di rumah ya senang bikin musik kan Bunda. Dia jago banget bikin musik, bikin lagu-lagu bercanda gitu. Nah, aku tuh kenapa bisa akhirnya membuat lagu karena padahal aku sekolah musik enggak ya Bunda ya, belajar. Sama aku enggak. Belajar teori tentang musik, nyanyi harus yang bener teknik kayak gitu aku enggak. Tapi
aku dapat ilmu dan pelajarannya itu ya ketika aku ketemu orang-orang yang mempunyai darah seni gitu. Kayak aku bikin musik terus aku ngerasa kayak ngeliat, oh bikin lagu tuh ternyata gini, oh bikin musik tuh ternyata gini. Akhirnya aku terapin terus ya sampai akhirnya aku bisa bikin Kesempurnaan Cinta. Ya karena ngeliatin ayah setiap hari bikin lagu. Ayah tuh bikin lagu? Iya. Aku pikir cuma pelawak doang. Ayah bikin lagu sampai ayah tuh gitu. Iya, dia pernah nawarin, mau nggak diambil di label musik waktu itu kan? Ada, ayah tuh beberapa lagu gitu, terus bikin puluhan lagu tuh ya gitu, dia untuk kesenangan sendiri gitu, kayak untuk buat di play di rumah. Kayak gitu, dari situ belajarnya aku gitu. Sampai akhirnya yang memberanikan diri buat terus jadi menciptakan lagu adalah karena di manajemen aku yang dulu, the power of kepepet gitu loh Bunda. Jadi karena ketika udah bikin Kesempurnaan Cinta, aku nggak mau one hit wonder gitu, nggak mau Kesempurnaan Cinta doang, hilang aja. Terus akhirnya manajemen bilang, yaudah single kedua apa? Single ketiga pikirin. Udah dari situ tuh baru, karena kan belum pernah merasakan yang namanya di deadline bikin lagu kan. Ya untungnya aku dikasih mudah gitu sama yang di atas tuh, kalau setiap ada musik atau lagu tuh aku seneng gitu bikin bikin lirik gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, pada saat waktu kecil kan ayah itu kan udah jadi pelawak ya? Ya. Ada gak sih pernah lo gini kayak aku malu punya bapak pelawak, setiap hari kemana-mana bodor aja. Ada gak pernah gitu? Waktu kecil pasti mungkin ada. Ada ya? Karena ngerasa waktu kecil tuh ngerasa kayak kenapa ya bapak gue diketawain banyak orang gitu. Kadang mikir kayak malu gitu dulu. Dulu waktu kecil masih SD mah masih kecil lah, malu gitu kayak apa bapak gue sampai segini nyamat gitu ya. Sampai akhirnya beranjak dewasa aku berpikir justru bahwa patut dicontoh gitu, karena aku ngerasa sampai detik ini akhirnya gitu ya, bahwa orang yang menginspirasi aku selama hidup aku ya ayah. Karena ayah bisa dibilang salah satu orang di keluarga aku yang pertama kalinya terjun ke dunia entertain sebelum aku gitu. Dan aku ngelihat kegigihan ayah, disiplin, terus dalam artian dia proses untuk menjadi sampai yang sekarang tuh itu nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Sampai saat beranjak dewasa tuh sampai akhirnya aku berpikir bahwa justru kita harus menghargai dan mensyukuri gitu pekerjaan, karena di luar sana belum tentu ada yang sanggup bisa mengerjakan pekerjaan seperti ayah. Spontan, harus buat komedi iya gitu banget kan. Di depan banyak orang harus tetap menghibur, kan itu sulit banget. Sampai dari dulu suka gitu ya ayah ya? Ayah tuh dari dulu tuh jadi ngelawak tuh Bunda, dari panggung ke panggung dibayar nasi kotak, terus kayak kadang dibayar cuma cap tangan doang, makasih, terus gitu. Proyek thank you. Gitu. Jadi ayah dari dulu memang suka buat tampil gitu, sampai akhirnya aku tahu banget sampai dia juara API pun itu aku yang masih kecil aku masih ingat. Terus ada di TV, aku masih ingat di TV itu ada acara audisi pelawak ya Indonesia ya. Terus aku bilang waktu kecil, ya ikutan nanti ayah juara 1. Aku bilang gitu. Weh, udah cenayang. Ya. Terus juara lah ayah, sampai akhirnya ya disitulah aku belajar. Sampai aku beranjak dewasa, justru aku gimana caranya mensyukuri dan bagaimana caranya tuh bahwa pekerjaan ayah tuh nggak semudah yang orang-orang pikirkan. Karena menurut aku ayah tuh adalah orang yang multi talent ya Bunda ya. Banget. Dia seni bisa, bermusik bisa, terus juga ngelawak bisa, apapun itu ya. Dan itu yang aku ambil semuanya, karena aku ngerasa kalau di dunia entertain kita nggak boleh fokus di satu bidang, harus semua bidang yang kita kuasai gitu. Betul. Karena kepake semuanya kan Bunda. Nah itulah yang aku ngebuat aku akhirnya bersyukur, bahkan jadi sampai bagaimana caranya kalaupun ada apa-apa tentang yang menghina pekerjaan atau apa tuh aku selalu paling vokal gitu. Bukan ke ayah aja ya, tapi siapapun yang ada di bidang itu aku tuh selalu vokal. Sampai aku pernah Bunda, aku perform di acara pensi, terus adalah cowok-cowok yang biasa lah Bunda, yang malu kalau misalkan ikut nyanyi di belakang, malu. Terus dia teriak kayak ya ngelecehin pekerjaan ayah saat itu. Oh aku teriakin, aku ajak ngobrol, aku ajak ini. Siapa yang berani? Tato sini gitu. Tapi di situ tuh aku bukan kayak gimana, tapi pengen ngasih contoh gitu. Pernah nggak sih dibully sama teman-teman karena ayah yang tukang bodor, atau misalnya kan gini, seniman itu kan tidak terlalu dihargai ya. Setuju zaman banget. itu. Bahkan mungkin sampai zaman sekarang kita harus nge-branding diri kita supaya seniman itu nggak di underestimate sama orang. Iya, dijadikan hal keberapa lah kalau seniman tuh di kita tuh di Indonesia. Iya, di Indonesia kan. Pernah nggak dibully atau misalnya? Banyak banget, karena dulu tuh aku SMP tuh kan di tengah kota Bandung ya Bunda, sedangkan aku di kabupaten gitu, rumah tuh di Cicalengka gitu ya. Nah jadi kalau dulu kan kalau ke sekolah tuh jauh segala macam, jadi ya kayak seakan-akan aku anak merantau ke Bandung, ke kota gitu yang nggak tahu apa-apa, sekolah di sana. Ya yang namanya bulian mah selalu ada, apalagi orang tahu background aku kan ayahnya seorang pelawak,
ya dicengin, diapain gitu dari dulu. Dan aku tuh dari dulu memang orangnya tuh pendiam Bunda, dan orangnya Iya tuh banget sih. bukan yang vokal atau enggak, bukan yang memang kalau di sekolah tuh petentang-petenteng gitu. Aku enggak, karena pendiam dulu, karena dulu tuh aku ngerasa kayak wah gue mau datang ke sana sekolah nggak kenal siapa-siapa gitu, nggak tahu harus kemana saat itu. Sampai akhirnya aku gini, aku ngerasa saat itu tuh ada di titik terendah aku kayak wah gila sih ternyata kayak gini banget ya, maksud aku tuh pressure ke akunya gitu. Di satu sisi kadang dulu ya, ini dulu mikir kayak kenapa ayah harus kerja itu gitu, sampai terus aku mikir di satu sisi tapi juga kenapa gue harus marah juga, kenapa harus takut, harusnya bangga. Jadi saat itu masih gambling gitu, sampai akhirnya saat itu tuh aku berdoa lah kayak tapi udahlah suatu saat nanti kata aku tapi udahlah, aku bangga dan aku bersyukurlah ayah punya kerjaan gitu, tapi suatu saat nanti aku juga bisa ngangkat harkat martabat keluarga juga. Saat itu aku ngedoa, saat itu dari SMP aku ngedoa terus dan terbukti alhamdulillah gitu sekarang aku Alhamdulillah, gitu. ya. Oke, aku bacain ya karya-karya yang kemarin pada saat ini trilogi cinta ini, Garis Cinta ini dibuat pada saat Covid ya. Covid. Oke, lagu trilogi Garis Cinta cuek 5 bulan 45 juta viewers, betul? Iya kan. Iya. Makna Cinta 4 bulan udah 21 juta viewers. Mantra Cinta 4 bulan 20 juta viewers, luar biasa loh itu. Iya, nggak nyangka semuanya Bunda. Sukses banget loh kamu ini beneran. Ya bukan karena aku aja sebenarnya mah, karena konsep yang dipikirkan oleh tim juga, karena banyak kan orang-orang yang berjasa di dalamnya gitu, termasuk juga Anya Geraldine-nya juga luar biasa. Terus juga apa? Kenapa nggak sama Anya Geraldine? Sahabatan kita. Oh, sahabatan. Iya sih. Nah, seorang Iki ini kan sudah sukses ya. Amin. Tapi kan emang dalam kehidupan kan selalu ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Ya. Kan? Kemudian dalam kehidupan keluarga Iki itu kan jatuh bangun. Banget. Ya, pada saat kita Indonesian Idol Junior kan Ya, pada saat itu cerita tentang Mamah ya. Ya. Gitu. Almarhum Mama, waktu itu kan Mama masih hidup ya. Ya. Iki menyesal nggak sih? Waktu itu Iki ngerestuin nggak sih sama Mamah menikah sama Saat itu tuh Kang Teddy? Saat itu tuh waktu itu ya mau tidak mau ya, saat itu dengan kondisi saat itu aku berusaha, pokoknya saat itu aku berpikiran gimana caranya, yang penting adalah aku nggak pernah nyakitin yang namanya seorang ibu, aku nggak mau yang namanya mengecewakan seorang ibu, aku nggak mau yang jadi dibilang anak durhaka gitu ya. Karena menurut aku ya sekali kita nyakitin seorang ibu, wah bahaya kalau menurut aku pribadi ya. Kalau menurut aku, jadi saat itu aku apapun yang Mama pilih, Mama jalanin, aku jalanin gitu. Silahkan gitu Mama, apapun itu, yang penting Mama cari kebahagiaannya gitu. Tapi pernah menyangka nggak pada akhirnya endingnya itu kayak gini sekarang, sampai harus rebutan harta warisan dan segala macam. Lu nyangka nggak pada saat itu? Sebenarnya nggak ada sama sekali gitu, karena ini juga sekalian aku ngobrolin titik terendah saat itu ya Bunda ya. Menurut aku titik terendah saat di tahun 2020 yaitu ketika aku kehilangan Mama gitu ya. Al-Fatihah buat Mama ya. Iya betul. Jadi ketika Mama nggak ada tuh aku terpukul Bunda. Aku kan bikin label dan manajemen sendiri. Saat itu udah jalan setengah jalan, terus karena Mama nggak ada, aku udah minta stop semua. Saking down-nya, aku baru rilis 1 lagu doang, tak lagi sama, belum ada promo, belum ada apa, terus kayak udahlah stop. Udah, aku udah bingung, aku udah harus nggak tahu harus gimana, dan aku udah kayak mikir kayak udah gue nggak bakal jalanin semua. Udah bingung. Itu kehilangan Mama banget ya? Ya, karena aku ngerasa kayak tujuan aku saat itu sampai ada di titik itu tuh aku pengen ngangkat harkat martabat keluarga kan, orang tua kan. Betul. Terus kita ngerasa kehilangan saat itu, jadi kayak hopeless, terus ngerasa kayak udahlah. Tapi yang akhirnya ngebangkitin aku lagi adalah ya karena ngeliat sosok almarhumah juga kembali gitu. Kayak aku ngerasa kayak ya justru walaupun udah nggak ada, justru gimana caranya Iki tetap bikin bangga dan terus ngelanjutin tanggung jawab tanggung jawab Mama gitu. Karena aku tahu banget kan Mama orangnya kayak gimana, tanggung jawab Mama untuk siapa aja. Jadi kayak tinggal aku yang nerusin gitu, dan kaget kalau misalkan sekarang tiba-tiba rame kan. Iya, harus ada laporan polisi apa segala macam. Gara-gara ini kan maksudnya kemarin katanya ahli waris yang tentang ini. Tapi kalau menurut aku kemarin udah diobrolin kan ya. Karena kalau aku pribadi kalau misalkan ada haknya, aku bakal kasih berapapun itu gitu. Jadi dan memang kita juga kemarin alhamdulillah sempat ketemu Bunda. Oke. Alhamdulillah ya. Ya kita ketemu sama Om Teddy, kita ketemu terus kita obrolin baik-baik gitu. Kita juga dengan kepala dingin ngobrol sama-sama, terus kita akhirnya obrolin kalau
jalan tengahnya mau seperti apa gitu. Tapi kalau ditanya mau menyangka atau enggak ya enggak, karena kalau menurut aku permasalahan ini ditanyakan oleh MTD itu saat itu juga pas baru beberapa minggu mama udah nggak ada kan. Jadi kayak menurut aku belum terlalu pas aja, buru-buru, terlalu cepat saat itu, dan sedih sebenarnya untuk ngejalanin permasalahan ini karena ya mama di atas pasti nggak tenang gitu karena permasalahan ini belum beres. Makanya kemarin aku secara kepala dingin, sok ayolah udah ketemu kita beresin, mau berapa mau gimana, yang penting yang di atas tenang gitu. Iya sih, tapi emang jadi rame banget ya, sampai kita aduh kasihan Iki ya, ini kasihan. Tapi memang kadang-kadang kalau kita hidup udah, ya seperti sama kayak aku hidup lagi puncak-puncaknya, tiba-tiba jegret ada ujian hidup juga, rame banget. Ini ya ujian juga sih buat Iki supaya, lu kan anak pertama ya soalnya ya. Pertama, jadi harus mau tidak mau akhirnya dengan umur aku yang sekarang gitu ya, harus lebih awal merasakan proses yang kayak gini. Tapi aku bersyukur karena ini jadi gambaran buat aku untuk di masa depan aku gitu loh Bunda. Jadi kayak aku mungkin contoh nantinya kalau cari istri berarti harus yang seperti ini. Harus kayak gimana kalau cari istri? Aku aduh, kepo ini emak salah ngomong. Kepo. Salah ngomong saya. Salah dia ngomong, ayo dijelasin. Ini kan hayalan ya. Salah ngomong aduh. Istri, lu misalnya punya jodoh, misalnya ada lu pengen punya pasangan gitu. Kriterianya seperti apa? Kalau aku nggak neko-neko Bunda, yang penting satu dia tuh bisa nerima pekerjaan aku, mau diajak susah gitu loh. Terus tapi kan lu nggak susah ya? Kan udah sukses. Tapi roda susahnya Iki tuh kayak gimana sih, bingung. Tapi roda berputar, ditakutkan. Jadi aku pengen dia yang bisa menerima aku apa adanya. Dan yang adanya mobil, adanya semuanya. Jangan dong, jangan. Susah yang kayak gitu nanti. Yang penting ya itu bisa ngertiin aku, terus kenal sama keluarga, baik sama saudara-saudara satu sama lain, saling nitipin diri gitu. Iya ya. Terlepas cantik, apa itu kan relate gitu. Betul. Udah relatif gitu. Iya, karena Iki sendiri juga sekarang di keluarga besar ayah itu kan udah ada bunda baru nih ya kan. Itu kan cepet banget prosesnya, dan Iki aku ngeliat yang dari luar ya, ngelihat kacamatanya bahwa keluarga anak-anak dari ayah itu semua langsung menerima Bunda Natali. Banget. Itu gimana? Kamu kan berjarak sekitar 6 tahun ya sama dia ya. Itu gimana punya ibu baru tapi kok umurnya hampir sama kayak gue ya gitu. Jadi kalau menurut Iki kemarin juga aku senengnya karena ayah tuh kan, jadi Bunda setelah mama udah nggak ada, kedekatan aku sama ayah tuh dekat banget. Aku tuh jadi kalau mau curhat apapun nih, tentang hal apapun, aku tuh selalu cerita sama ayah. Dan sebaliknya, ayah pun kalau deket sama siapa, dia cerita. Dia lagi PDKT sama siapa, dia cerita saat itu. Oke, hebat sekali ya. Kalau yang sama Bunda, dia nggak cerita. Oh, terus? Dia nggak cerita sama sekali, nggak sama sekali. Cerita tiba-tiba kalau ada ayah udah bilang kalau ayah yakin mau nikahin, katanya gitu aja. Oke. Aku bilang kenapa nggak cerita, kata aku tuh. Iya katanya malu, katanya kalau kemarin-kemarin malu soalnya umurnya masih muda. Kata lah kenapa, ya udah nggak apa-apa kalau memang beneran tulus, kata gue nih udah. Akhirnya nikah segala macem ya, kan hal yang ngebuat akhirnya anak-anak atau adik-adik Iki menerima karena ya memang aku ngerasa Bunda ada ketulusan di sana. Ada rasa ingin berubah dari masa lalunya, ayah pun ingin berubah dari masa lalunya. Jadi mungkin itu ya yang ngebuat akhirnya Bunda tuh ngena. Dan ada satu hal yang menurut dari aku pribadi, ada sikap kepribadian Bunda yang memang plek ketuplek sama kayak almarhumah mama. Wow. Jadi ya menurut aku ya Bunda ngasih apapun ke adik-adik semuanya gitu ya, kayak kasih sayang, peduli di setiap harinya. Ya Bunda sukses dengan ketulusannya gitu. Dan Bunda jadi diri Bunda sendiri gitu, kayak contoh ayah kan senengnya tuh diperhatiin gitu. Dan ya udah kayak kemarin gitu, kayak ayah sakit terus kayak aku datang kan di kamar, terus kayak ya kenapa, terus biar dimanja gitu deh, pura-pura kayak oh ini sakit, aduh, biar dipegang-pegang sama bundanya gitu, kata aku tuh. Terus aku cuman senyum ketawa, terus kayak udahlah, udah sana pacaran aja udah, kayak gitu-gitu loh ayah tuh. Tapi langsung menerima waktu itu pada saat misalnya ayah bilang ayah punya pacar namanya Natali gitu kan. Kita langsung menerima lo ya? Nerima. Adik-adik juga Pak, alhamdulillahnya, karena ya itu tadi kata aku juga, ayah tuh kan bundanya gitu pintar, maksudnya membuka hati ke adik-adik gitu, dan nggak memilih, terus nggak memposisikan kalau dia gua mah ini, lu
maksudnya ngapain gua ngurus, nggak gitu untungnya. Jadi bundanya juga keterimanya cepet banget sama kita gitu. Iya sih, betul. Nah pada saat kasus-kasus dengan Om Teddy gitu, terus kemudian ada adik-adik tahu nggak? Adik-adik yang kecil terutama ya, bukan putri ya. Untung adik-adik kan udah gede sekarang ya. Jadi umur berapa sih yang dua terakhir tuh? Yang Ferdi itu 9 tahun ya. 9 tahun, Ridwan 13 tahun. Oke. Putri ya 19. Kalau Putri kan udah gede. Ya udah besar. Ya mereka juga udah tahu, maksudnya kan ada sosial media gitu dan mereka selalu mempertanyakan, tapi untungnya akunya senengnya mereka mengerti juga gitu loh Bunda. Jadi kayak aku berusaha untuk jelasin kalau nggak ada apa-apa, kalau ini bukan apa-apa, doain aja kayak gitu-gitu loh Bunda. Jadi dan kalau Putri mentalnya sempat down karena kan waktu itu sempat diberitakan bahwa katanya barang-barang yang diberangkas diambil sama Putri, jadi Putri seakan-akan dituduh. Itu Putri down dan Putri sempat turun mentalnya dan jatuh sakit karena pembahasan itu. Tapi kita tetap saling support lah. Jadi ketika Putri kayak gitu, aku yang speak up, aku yang handle gitu. Bahkan sempat ada pertemuan saat itu walaupun gak ada Om Teddy. Sebelum yang kemarin ya kayak aku minta mohon kepada pihak lawyernya, kayak bilang untuk stop berhenti speak up di media karena menurut aku berpengaruh buruk banget kalau menurut aku, apalagi Putri seorang perempuan gitu. Dan untungnya ya tanpa kita speak up, tanpa kita ngomong segimanapun, masyarakat Indonesia kan udah pinter ya Bunda ya, masyarakat juga udah menilai, jadi kita mah nggak perlu banyak gerakan juga, maksudnya orang udah menilai harus seperti apa dan harus gimana gitu. Iya sih, betul. Plan Iki ke depan, mau ngapain? Mau cari jodoh kah, nyari istri kah? Mau tetap, ya kalau karir pasti ya. Wow. Pacar udah punya belum sih? Belum Bunda. Belum? Iya belum. Kok dulu? Kok bisa? Iya belum. Aku tuh tadinya mau cerita yang waktu di Idol, aku lupa aku masih pacaran atau enggak ya waktu di Idol Junior tuh. Aku pacaran masih ya kalau nggak salah, masih aku waktu itu. Aku udah lama Bunda. Oh, jadi terakhir waktu Idol Junior itu? Iya, sebelum project trilogi cinta aku putus. Karena memikirkan banyak hal, kayak aku kalau project ini bakal sukses kalau misalkan aku nggak memikirkan hal-hal yang nggak harus dipikirin saat itu gitu. Jadi sekarang sendiri gitu. Wah. Tapi harapan aku. Umur berapa? Aku 23 berarti tahun ini. Oh 23. Anak gue 23, pengen kawin aja tuh. Aduh. Tapi sama, kayaknya umuran aku kayak Al tuh memang kayaknya sudah ada hasrat di momen itu deh Bunda kalau menurut aku, karena aku pengen membentuk rumah tangga gitu maksudnya. Iya, karena aku pun sekarang ya ada di titik dimana malas untuk PDKT, malas untuk kayak berdrama-drama lagi untuk kenalan. Jadi kayak aku pengen ngerasa mencari seseorang tuh yang memang, karena aku ngerasa kayak aku alhamdulillah kerjaan ada, aku alhamdulillah kayak sedang memikirkan ke depan 5 tahun ke depan harus gimana. Jadi kayak tinggal menunggu support system dari seseorang aja gitu. Lu mah nggak usah ngejar, datang semua cewek-cewek, iya nggak sih? Tapi kan mencari yang terbaik gitu. Kalau itu meminta Tuhan pilihin aku dong gitu, maksudnya aku soalnya gitu. Minta sama Tuhan datang gitu kan, dijodohin. Tapi awalnya menolak, tapi akhirnya ya emang sama dia sih, sama Tuhan sih. Betul sih, sama yang gitu. di atas mintanya. Ya udahlah kalau gitu Iki, aku cuma bisa mendoakan mudah-mudahan Iki sukses ke depannya, dapat pacar yang pas. Amin. Pas banget, yang benar-benar bisa sampai sehidup semati. Amin Bunda. Sehidup enggak dia, hidup barengan, matinya di sendiri ya. Terus yang pasangan yang sampai maut memisahkan, ya, betul, yang pas, cocok dan nggak banyak pujiannya. Iya. Betul. Dan benar-benar bisa membawa kepada ibadah dan makmuran. Amin. Jadi mudah-mudahan sukses juga di karirnya. Amin. Sukses juga buat selalu keluarga Ayah, Bunda Natali, sama Om Teddy juga baik-baik juga, ya kan? Amin. Sama adik-adik juga semuanya mudah-mudahan serba lancar hidupnya. Amin. Terima Thank you kasih, Iki. Bunda. Sama-sama Bunda. Thank you guys semuanya. See you di next content ya. Bye. Bye.